Dalam video ini kita akan mulai membuat asumsi. Kita akan membuat asumsi sesuai dengan bagian-bagian dalam soal. Di sini ada penjualan, biaya operasi, belanja modal, depresiasi. Nanti kita akan membuat asumsi-asumsi dan kita akan masukkan asumsi itu di tab asumsi di Excel. Kita fokus ke penjualan dulu karena ini merupakan bagian paling atas di laporan laba rugi dan ini akan mempengaruhi eh, pendapatan, arus kas, dan kita perlu lihat dulu lebih detail asumsi yang akan kita bangun, dan itu nanti kita akan cantumkan dalam tab Excel. Oke, kita lihat di sini. Jadi RDB ini dia melakukan penjualan domestik di dalam negeri juga di 3 negara. Sejak 5 tahun lalu mereka ekspansi ke 3 negara ini, dan seluruh penjualannya ini menggunakan dolar Singapura untuk yang 3 negara ini. Penjualannya dolar Singapura, sedangkan penjualan dalam negeri menggunakan rupiah. Nah, di sini ada informasi rata-rata kurs rupiah terhadap dolar Singapura selama tahun 2005 rata-ratanya adalah 12.000 dolar, 12.000 rupiah per Singapura dolar. Nah, ini adalah data 2025 rata-rata. Kita tidak memiliki kita tidak diberikan informasi mengenai berapa perkiraan kurs 5 tahun ke depan, 2026 hingga seterusnya. Jadi dalam hal ini kurs 5 tahun ke depan ini kita perlu melakukan proyeksi sendiri. Kita akan bangun proyeksi sendiri dan ini diserahkan ke masing-masing pembuat model terkait asumsi yang akan digunakan. Karena ini tidak ada apa namanya, highlight di sini. Ini perlu kita buat ini kurs selama 5 tahun ke depan, dan itu diserahkan ke masing-masing pembuat selama masuk akal. Lalu kita lihat juga dari sisi kuantitas. Di sini tahun 2025 penjualan dalam negeri 2.100 ini, dan di tahun yang sama untuk penjualan 3 negara itu 954 unit. Dan setelah itu diinformasikan mengenai harga. Harga untuk produk yang dijual di lokal itu 7,5 juta per unit. Dan harga yang untuk pasar luar negeri 3 negara itu, karena ini dalam dolar, Singapura dolar, harganya 900 Singapura dolar per unit. Dan dengan harga seperti ini merupakan termasuk misalkan kategori sepeda premium yang tidak sensitif terhadap inflasi. Tidak sensitif terhadap inflasi ini. Artinya inflasi berapapun nanti dia tidak sensitif. Nah, di paragraf kedua ini kita diinformasikan mengenai unitnya, baik yang untuk di dalam negeri atau di luar negeri, cuma tidak ada informasi perkiraan penjualan 5 tahun ke depan. Nah, itu tidak ada informasi, sehingga dalam hal ini kita harus membuat asumsi sendiri, perkiraan penjualan. Nah, ini tidak ada informasi. Dan juga yang tidak ada informasi adalah harga jual. Harga jual per unit selama 5 tahun ke depan mungkin lebih tinggi dari inflasi, mungkin tidak bergerak, mungkin juga lebih rendah dari inflasi harga jualnya, pertumbuhan harga jualnya ini tidak ada informasi, sehingga ini harus kita buat sendiri. Lalu di informasi berikutnya, di sini dikatakan kebijakan internal terkait penerimaan penjualan dalam Singapura dolar ini dia langsung konversi. Singapura dolar itu langsung dikonversi di hari yang sama masuk ke rekening RDB. Jadi tidak ada mata uang asing yang mengendap di rekening RDB karena itu langsung dikonversi menggunakan kurs pada hari itu. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan data yang ini nanti waktu kita mengkonversi. Jadi untuk penjualan ini kita perlu menetapkan asumsi kurs
lalu perkiraan penjualan, dan harga jual per unitnya. Nah, itu yang akan kita bangun di asumsi. Dan informasi ini akan kita secara eksplisit kita akan ketik, kita akan masukkan dalam tab asumsi dan juga tab terkait skenario. Karena kita harus membuat 4 skenario. Artinya setiap variabel ekonomi ini, misalkan kurs 5 tahun ke depan, ini kita perlu buat skenario-nya selama 5 tahun ke depan berdasarkan skenario optimis, dasar, pesimis, dan krisis, kan seperti itu ya. Jadi kalau di soal kita lihat, di soalnya kita harus buat 4 skenario untuk ketiga variabel ini yang terkait dengan penjualan.